Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di depan jejak Ki Jati. Sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi, bahwa memang akhir-akhir ini berbondong-bondong priagung dari daerah Surakarta Hadiningrat yang pada datang ke Dhamma TV, karena ya pas juga ya. Karena apa? Karena kemarin yang mulai dari semangat FKPP yang oleh Kanjeng Parno kemarin sekarang terwujud, beliau sekarang datang ke sini. Mungkin ada sebagian yang berpikir, waduh, berpakaian seperti itu apa ya saya boleh loh? Kenapa tidak? Sebenarnya kita itu masih trah bangsa lemuria, manusia yang cerdas, jenius, dan berpikiran berbudi luhur, artinya suci ya. Cuma sekarang permasalahannya Anda itu setia atau tidak. Kalau nggak setia, Anda berpikiran yang lain, ya jadi orang lain juga gitu loh. Makanya ada gelar, kadang-kadang juluki Raden, jangan dianggap itu wah-wahan, tidak. Raden itu dari kata-kata rah adi. Rah itu getih, adi itu apik. Menungso sing getih apik, tegese perilakunya, kepribadiannya, kemasyarakatannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sila biar beliau-beliau memperkenalkan diri. Ini sebelah kiri saya yang muda ganteng ini, Bagas Surakarta Hadiningrat. Sapa? Lahir di mana? Tetengerane sapa? Saya Tetenger Dwijo Dipuro Suronoto. Bergelar Kanjeng Raden Tumenggung. Nggih. Lajeng jenengan? Terus menurun, jadi asma kula Kanjeng Raden Haryo Kusripnowalyo, SE, SPD, SH. Kula ngasto penasihat hukum Kanjeng. Oh, atur ke. Waduh, hukum itu penting karena apa? Undang-undang kalau melanggar hukum seharusnya batal demi hukum, ngaten ya. Di Indonesia itu bingung. Kadang-kadang tuh pelaksanaan di lapangan entah perdata, entah pidana, entah sosial kemasyarakatan, entah politik yang mestinya harus batal demi hukum, kadang-kadang saya bulet ndak karu-karuan. Ini yang buat kita capek. Pokok yang terakhir jenengan si Kanjeng. Nggih. Asma kula Raden Tumenggung Praja Kiswantaka. Nggih. Nggih, kula saking Ngantang. Saking Ngantang, waduh, priayi Ngantang. Nggih. Nah, ini kalau begitu benar apa yang menjadi kudangan leluhur, bahwa Kendedes ibu kita Pratna Paramita rahimnya melahirkan raja-raja yang besar sehingga kewibawaannya bisa 2/3 dunia, sehingga lalu lahirlah Majapahit. Nah, sebenarnya Trowulan mau datang juga hari ini, tapi sayang terlalu mendadak kemarin ya. Nah, monggo Jeng. Lalu dengan lahirnya ini kemarin tuh penjenengan merasa terikat atau merasa puas dalam arti sebagai kepala rumah tangga, sebagai bermasyarakat secara umum dengan lahirnya paguyuban ini. Pripun? Monggo. Dan Ruyen. Terus paguyuban Pakasam itu sebenarnya itu kita mendapatkan gelar atau kesempatan itu bukan hal yang dienteng. Istilahnya buat dados ugal-ugalan. Neng. Baik dan betul. Yeah. Atau Mbah Jati kalau mau jadi seorang pemimpin paling baik adalah pemimpin bagi keluarganya terlebih dahulu. Yeah. Nah, makaten. Sak sampeyan makaten ngurakapi dari masyarakat ingkang wonten kiwa tengenipun. Terus gelar Raden menika mboten kenging damel angga-anggaan, saya damel sombong-sombongan. Nggih, pamer-pamer lah mekaten. Tapi ngapunten basane rada campur-campur. Ala boten napa Jatiwur. Nah, senajan to gelaripun saking Surakarta, piyantunipun piyantun Jawa Timur. Nggih. Lah, saya datang sang ahli hukum itu. Ya. Penjenengan sebagai pengacara ya, mestinya ada A melawan B misalnya. Kalau misalnya penjenengan itu tahu batin, belum yuridis dulu gitu. Tahu batin bahwa A salah.
bener. Tapi kebetulan dalam persidangan itu kadang-kadang B itu untuk mencari kebenaran sulit. Nah, penjenengan dengan identitas Kanjeng kalau pripun untuk sekali kita kalau membantu namanya klien itu kan memang ada batasan kode etik. Nah, jadi kalaupun sudah tanda tangan kuasa hukum, sama seperti dokter, sumpah tidak akan membicarakan di luar yang bukan klien. Nah, benar-benar rahasia ini kalau kita bicarakan nanti kan menjadikan aib atau yang lain. Dari segi kita pembelaan nanti terbaca oleh musuh. Jadi walaupun salah atau betul, namanya pengacara, penasihat memberikan nasihat-nasihat yang paling tidak lek salah ya ngaku salah, bener ya ngaku bener, lek orang ngaku ya dibenerno. Jadi apa Pak Hakim atau Pak Jaksa nanti yang menyesuaikan ini makanya seperti apa, lanjutannya seperti apa, seperti ngoten Mbak. Ngatur ya. Oh iya memang entah wartawan, entah semua punya kode etik ya. Semua bidang profesional pasti punya kode etik ya. Sekarang permasalahannya gentle atau tidak melaksanakan kode etik itulah. Sekarang kepada Kanjeng yang terakhir, Asmo lengkapnya sinten, lahirnya di mana? Syukur kalau ibu, bapak, ibu Romo dipun sebataken. Sinten semerem lek kakek-kakek melihat, waduh putuku gandeng iki. Kula paring asma Raden Tumenggung Praja Keswiyantaka. Tapi teng griya nami kula asline Riji Keswiyantaka. Kula saking Antang, kula nyambut damel wonten KUD Sumber Makmur bagian susu. Nggih. Ngoten Mbah. Ngaten nggih, waduh. Kula niki wingi kecelek perkara susu, Mas. Nggih, kula niki lek pun anu ngene kangge nambah stamina susu kalian madu. Nggih. Tapi madu nggih asli. Lah biasane pun ten Singosari kita buka cedek candi. Nggih. Waduh sore-sore kon nyetir piyambak, susune tutup, Pak. Aduh. Lah iki kok telan lembar sapi kok sabune butuh. Ah, dikus. Sami. Nggih. Nggih. Lajeng anu apa menika dengan apa yang digiatkan kemarin kalian anu menika sampun wonten gambaran atau sampun wonten order dari masyarakat yang akan memanfaatkan fenomena baru menika sampun wonten mboten? Nggih. Nggih, terus dari kegiatan perwakilan itu sangat napa nggih, hal yang baru, yang menarik karena kita melakukan tata adab di era pandemi COVID-19. Terus senang lagi kita melaksanakan tata adab itu tetap memperhatikan protokol kesehatan Mas. Jadi ning keranten ingin sampun disimulasikan kados mekaten masyarakat saat tergugah. Nggih. Ya alhamdulillah menika jadwal-jadwal kanca-kanca pambimo yang pun masuk ngoten nggih Den Parno. Pak Dijen sampun masuk jadwalnya dengan situasi seperti itu. Nggih. Ya, dan tidak mengurangi istilahnya marwah terah kemataraman kita. Tetap seperti terah kemataran ada dengan edisi terbaru dengan edisi era new normal. Terus mengatakan ada sebuah daya tarik yang dikemas hingga menjadi nilai jual kebudayaan. Nah, tugas kita sebagai Pakasa itu adalah mengawal bahwa budaya ini kita masih punya tanggung jawab untuk mengawasi perkembangan budaya arahnya kemana. Dan kit yang kemarin itu sudah sangat bagus. Yang diusung adalah Mahputo Nuswantoro. Jadi istilahnya itu tidak ada mengkelompokkan kelompok-kelompok individu yang itu tidak ada. Jadi kedepannya itu semua kalangan masyarakat bisa mengenakan adat tersebut. Jadi mulai yang Surakarta, Ngayogyakarta, Pakualaman, Mangkunegaran, kita bisa menyatu dengan namanya adat Mahputo Nuswantoro sebagai wujud doa bahwa COVID-19 itu disebut sebagai mahkotanya virus. Kalau mahkota Nuswantoro sebagai mahkotanya Nusantara. Semoga dengan tandingan ini virus COVID-19 segera pergi dari bumi Nusantara pertiwi tercinta ini. Nah, saya juga punya usul, ngaten nggih. Sebagai warga negara sudah barang tentu apa yang dipolisikan oleh pemerintah memang kita harus mengikuti nggih. Yang ngatur wong sak mene gedhe niki ya wangel gitu. Nggih. Sekedar ngatur RW, rumah tangga, RT segala macam.
Republik Indonesia. Memang Indonesia itu cobi dari kecamatan ke kecamatan aja kadang-kadang naik perahu berjam-jam, gitu. Karena pulau-pulau. Kalau di Eropa ke negara lain berubah pagar iso, gitu. Nah, tapi ya Mas, ada sesuatu yang mungkin bisa kita sebarkan secara tidak langsung. Kenapa secara tidak langsung? Karena ini jangan sampai tabrakan dengan polisi pemerintah. Karena begini, leluhur kita itu tidak pernah menyerah dengan keberadaan apa di alam kejadiannya. Dulu ini kan namanya Pak Gebluk, gitu. Pak Gebluk. Jenengan pernah melihat Pak Anda, kalau musim panen lalu mepe gabah atau notopari tengah latar, lumandungi rapat, lalu sapu korek di rumah, di atas dikasih lombok gede, nah gitu, itu. Terus maksud saya kenapa ini supaya wong duwe gawe pun ndak usah takut-takut, jaga jarak tetap, mungkin gosir ojo dijarani tetap, ojo gerombol tetap, tapi ndak usah terlalu berlebihan ketakutannya. Jangan-jangan tidak mati karena corona, tapi mati karena ketakutan dan karena kelaparan, gitu. Nah itu jadi di rumah saya itu semua lombok impling yang segini-gini loh Mas. Lombok gede. Mobil saya juga saya gantungi gitu kayak hiasan loh. Pak, itu plastik kok kayak lombok? Oh iya Mas, plastik kan gitu. Sebenarnya itu aja. Kenapa? Karena ternyata lombok itu khususnya impling itu mempunyai gas, yang gas itu bisa membuat corona tadi itu deket itu segan. Karena gasnya itu nyebar. Karena gasnya itu sifatnya nano, kalau bakteri masih 0, berapa 5 gitu ya, itu kalau itu nano udah lebih lembut dari 0 ya, itu gasnya itu. Jadi ini bisa dianu supaya rame lagi lah ya. Syukur wayang-wayang nanti lagu lagi, makanya nanti itu saya akan ruatan kecil-kecilan di sumber Singosari sana. Di samping kita mohon maaf kepada leluhur, harus dikembang. Juga orang kita lupa bahwa bumi ini ada aparat yang menata. Tapi sayang nun saya lho Pak dalang nek penati dalang nggih. Ruatan sistem dalang yang sudah betoro kalau ngubur-ngubur yatim piatu untang-anting kebang itu salah. Tidak seperti itu. Yang Purwokala itu Mahadewa. Sebelum bumi diciptakan, sebelum matahari diciptakan, bulan-bulan planet diciptakan dulu Sang Maha Penjaga. Kalau bahasa agama mungkin Maha Malaikat gitu ya. Namanya Purwokala. Purwo itu wiwitan, Kala itu zaman. Zaman wiwitan ada penguasa yang Pak Sangge, matur nuwun Kanjeng. Dengan hadir forum seperti ini, gagah-gagah gandeng-gandeng, dapat itu jutaan orang yang lihat. Mudah-mudahan tertarik lagi dan segera alhamdulillah mantu pitonan muntah. Harapan teman-teman ini, amin. Para penonton yang kami muliakan, masih kita obok-obok terus tentang upacara-upacara yang sudah diseragamkan oleh paguyuban ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati.